Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mawarehana. Saya dari kelas PGSDC 2022 dengan NIM 2205116093. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS dengan judul tugas refleksi IPS. Hal-hal yang akan saya bahas di video ini ada 3, yaitu pengertian dan hakikat IPS menurut saya. Yang kedua, materi IPS yang berada di dalam kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, harapan saya terhadap mata pelajaran IPS di masa akan datang. Hal pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dan hakikat IPS menurut saya. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari mulai dari SD sampai SMA. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generasi yang berkaitan dengan isu sosial. Jadi, menurut saya, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah salah satu bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, biografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi-materi lain yang berhubungan seperti ilmu matematika dan ilmu alam. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat membantu para peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar mengenai sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Lalu, melalui mata pelajaran IPS, peserta didik ini dapat kita arahkan untuk menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Lalu, ada beberapa ruang lingkup mata pelajaran IPS. Yang pertama, ada manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, ada sistem sosial dan budaya. Yang keempat, ada perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi IPS yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini terdapat beberapa perubahan dalam mata pembelajaran IPS. Kurikulum Merdeka memakai capaian pembelajaran yang disingkat menjadi CP. Capaian pembelajaran itu merupakan sebuah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Fase-fase ini pun dibagi menjadi 3. Saya akan menjelaskan fase-fase yang dibagi pada sekolah dasar. Pada sekolah dasar ada 3 fase. Yang pertama, ada fase A yang dimulai dari kelas 1 dan 2 SD. Yang kedua, fase B yang dimulai dari kelas 3 dan 4 SD. Yang ketiga, ada fase C yang dimulai dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Capaian pembelajaran ini menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler, dan capaian pembelajaran dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada standar nasional pendidikan, terutama pada standar isi. Oleh karena itu, pendidik yang merancang pembelajaran dan asesmen mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tidak perlu lagi merujuk pada dokumen standar isi, cukup merujuk kepada capaian pembelajaran saja. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi-materi pada pembagian fase-fase SD tadi. Yang pertama itu di fase A yang pada kelas 1 dan 2 SD. Pada fase ini, para peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi apa yang ada pada dirinya, kondisi lingkungan rumah dan sekolah, mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, dan peserta didik dapat mampu mendeskripsikan dirinya maupun diri orang lain. Lalu yang kedua adalah fase B atau pada masa kelas 3 dan 4 SD. Di kurikulum Merdeka ini
mata pelajaran IPA dan IPS akan digabungkan menjadi satu. Karena pada kelas itu rata-rata usia anak di kelas itu cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka juga masih dalam berpikir sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak terlalu detail. Jadi, penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk mengelola lingkungan alam dan sosial secara kesatuan. Adapun materi-materi yang dipelajari oleh peserta didik pada fase ini seperti peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya makhluk hidup. Selanjutnya, pada fase C atau umumnya itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Pada fase ini, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Contoh materi pada fase ini yaitu peserta didik dapat merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun manusia, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Terakhir, saya akan membahas mengenai harapan saya terhadap mata pelajaran IPS di masa akan datang. Harapan saya itu ada banyak. Harapan yang pertama itu saya berharap materi pembelajaran IPS itu dikurangkan untuk materi-materi yang tidak terlalu penting. Yang kedua, saya juga berharap pada materi sejarah di masa akan depan, saya berharap di masa akan datang materi sejarah itu isinya lebih lengkap dan cerita sejarahnya tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari banyak sudut pandang lainnya. Yang ketiga, saya juga berharap di masa akan datang aktivitas pembelajaran IPS lebih bagus dibanding saat ini. Karena pada zaman ini peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, terutama di dalam memecahkan masalah. Metode pembelajaran saat ini lebih banyak diwarnai dengan metode ceramah, sehingga kurang mampu merangsang peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, proses pendidikan pada masa ini belum diarahkan untuk membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, dan belum diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif, tetapi lebih diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Padahal informasi itu bisa saja berubah-berubah, apalagi pada materi sejarah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.